your chance to be ruthless. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Pascal Struijk, bek Leeds United berpeluang gabung Timnas Indonesia. PSSI siap bergerak cepat. Nama Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Pemain berusia 24 tahun tersebut memiliki peluang besar untuk bergabung dengan Timnas Indonesia melalui proses naturalisasi. Kabar ini mengundang antusiasme, terlebih setelah salah satu host di podcast Football Premier menyebut bahwa Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, kata sang host dalam kanal YouTube Football Premier. Kemungkinan naturalisasi Pascal Struijk tentu menjadi kabar yang dinantikan oleh para penggemar sepak bola Indonesia, mengingat kualitas sang pemain yang telah teruji di level Eropa. PSSI dikabarkan siap bergerak cepat untuk mewujudkan hal ini, terutama dalam upaya memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia yang saat ini membutuhkan sosok bek tangguh dengan pengalaman internasional. Pascal Struijk lahir di Deurne, Belgia, pada 11 Agustus 1999, namun ia dibesarkan dan mengembangkan karir sepak bolanya di Belanda. Struijk memiliki darah keturunan Indonesia dari neneknya, yang memungkinkan dirinya memenuhi syarat untuk bergabung dengan Timnas Garuda melalui jalur naturalisasi. Sejak usia muda, Struijk telah menunjukkan bakat luar biasa sebagai seorang bek, dan karirnya semakin berkembang pesat ketika bergabung dengan Akademi Feyenoord sebelum akhirnya merapat ke Leeds United. Di Leeds United, Pascal Struijk menjadi salah satu bek yang diandalkan, baik di era kepelatihan Marcelo Bielsa maupun di bawah arahan pelatih-pelatih selanjutnya. Bermain di kompetisi sekeras Premier League Inggris memberikan Struijk pengalaman berharga dalam menghadapi para penyerang terbaik dunia. Postur tinggi menjulang, kekuatan fisik, serta kemampuan membaca permainan menjadikannya salah satu bek yang sulit ditembus. Selain itu, Struijk juga dikenal sebagai pemain serba bisa yang mampu bermain di berbagai posisi defensif, baik sebagai bek tengah maupun gelandang bertahan. Fleksibilitas ini tentu sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia yang tengah mencari pemain dengan kualitas dan pengalaman tinggi untuk memperkuat lini belakang. Kabar bahwa Pascal Struijk memiliki peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia pertama kali muncul di podcast Football Premier. Dalam salah satu episode, host podcast tersebut membahas mengenai masa depan Struijk dan kemungkinan ia bermain untuk tim nasional, termasuk Indonesia. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia. Dia pemain yang luar biasa, ungkap host Football Premier, mengacu pada status kewarganegaraan yang memungkinkan sang bek membela Indonesia. Kutipan ini langsung menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Struijk, yang sebelumnya juga pernah dikaitkan dengan Timnas Belanda, dikabarkan masih membuka peluang untuk memilih negara yang akan ia bela di level internasional. Meski sempat dipanggil oleh Belanda untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022, Struijk belum memainkan pertandingan kompetitif bersama The Oranje, yang berarti ia masih bisa memilih untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Mengetahui potensi besar yang dimiliki oleh Pascal Struijk, PSSI tidak ingin melewatkan kesempatan untuk memboyongnya ke Timnas Indonesia. Menurut beberapa sumber internal, PSSI telah melakukan pembicaraan awal untuk menindaklanjuti kemungkinan proses naturalisasi Struijk. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya sudah menyatakan bahwa federasi siap membuka pintu bagi para pemain keturunan Indonesia yang memiliki niat dan kemampuan untuk memperkuat Garuda. Dalam wawancara terpisah, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI selalu mencari cara untuk memperkuat Timnas Indonesia, terutama dengan mencari pemain-pemain yang memiliki kualitas dan pengalaman bermain di level tertinggi. Kami selalu mencari talenta-talenta terbaik, baik yang lahir di Indonesia maupun mereka yang memiliki darah Indonesia dan bermain di luar negeri. Jika Pascal Struijk bersedia dan memenuhi syarat, tentu kami akan sangat menyambutnya untuk bergabung, kata Erick Thohir. Lini belakang Timnas Indonesia saat ini masih menjadi salah satu sektor yang membutuhkan perhatian khusus. Meski pelatih Shin Tae-yong telah berhasil membawa perbaikan dalam hal organisasi pertahanan, Indonesia masih kerap kebobolan dalam pertandingan-pertandingan krusial, terutama saat menghadapi tim-tim kuat di kancah internasional. Kehadiran Pascal Struijk tentu bisa menjadi jawaban atas masalah ini. Dengan postur 190 cm dan kemampuan duel udara yang mumpuni, Struijk diharapkan bisa menjadi sosok pemimpin di lini belakang.
Ia juga memiliki kemampuan dalam mendistribusikan bola dari belakang, sebuah aspek yang sangat penting dalam taktik modern yang seringkali mengandalkan build-up play dari pertahanan. Selain kemampuan teknis, pengalaman Sturridge di Premier League, salah satu liga paling kompetitif di dunia, tentu akan sangat berharga bagi skuad Garuda. Bermain melawan para penyerang kelas dunia seperti Mohamed Salah, Harry Kane, hingga Erling Haaland, Sturridge memiliki pemahaman mendalam tentang cara menghadapi penyerang-penyerang berbahaya. Kemampuan ini bisa memberikan keuntungan besar bagi timnas Indonesia saat berlaga di turnamen-turnamen internasional. Kabar mengenai peluang Pascal Sturridge bergabung dengan timnas Indonesia langsung mendapat sambutan positif dari para penggemar sepak bola tanah air. Banyak yang optimis bahwa kehadiran bek sekelas Sturridge bisa membawa perubahan signifikan bagi timnas Garuda, terutama dalam meningkatkan kekuatan pertahanan. Media sosial pun ramai dengan diskusi mengenai potensi Sturridge dan bagaimana ia bisa menjadi andalan Indonesia di masa mendatang. Pengamat sepak bola nasional juga menyambut baik kabar ini. Mereka menilai bahwa Sturridge adalah tipe pemain yang sangat dibutuhkan Indonesia, terutama jika dilihat dari rekam jejaknya di Premier League. Pascal Sturridge memiliki pengalaman yang luar biasa di liga top Eropa. Jika dia bergabung dengan Indonesia, itu akan menjadi keuntungan besar bagi kita. Pemain seperti dia bisa membawa stabilitas di lini belakang dan membantu Indonesia berprestasi di level internasional, kata seorang pakar sepak bola lokal. Meski proses naturalisasi masih berada pada tahap awal, peluang Pascal Sturridge untuk bergabung dengan timnas Indonesia tetap terbuka lebar. Semua pihak berharap bahwa PSSI dapat segera menyelesaikan proses administrasi yang diperlukan agar Sturridge bisa bermain untuk Indonesia dalam waktu dekat. Jika Sturridge benar-benar bergabung dengan skuad Garuda, bukan tidak mungkin ia akan menjadi pemain kunci dalam beberapa turnamen besar yang akan datang, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Dengan kualitas dan pengalaman yang dimiliki, Sturridge bisa menjadi pondasi utama pertahanan Indonesia dan membantu mewujudkan mimpi besar Indonesia untuk bersaing di kancah sepak bola internasional. Pascal Sturridge adalah bek berbakat yang saat ini bermain di Leeds United dan memiliki peluang besar untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dengan latar belakang keturunan Indonesia dan kemampuan bermain di level tertinggi di Eropa, Sturridge diyakini bisa menjadi solusi bagi lini belakang timnas Indonesia yang saat ini masih membutuhkan peningkatan. PSSI kini tengah bergerak cepat untuk menyelesaikan proses naturalisasi, sementara para penggemar sepak bola Indonesia menanti dengan penuh antusiasme kehadiran bek tangguh ini di skuad Garuda. Heboh Kevin Dix sudah tiba di Indonesia. Antusiasme pecinta sepak bola tanah air. Kabar kedatangan Kevin Dix, bek berdarah Indonesia yang merumput di Eropa, menjadi topi panas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Pada Kamis, 10 Oktober 2024, pemain berusia 28 tahun itu terlihat tiba di Jakarta, memicu gelombang spekulasi mengenai kemungkinan naturalisasinya. Rumor yang selama ini berkembang tampaknya semakin mendekati kenyataan setelah sosoknya terlihat di bandara, berpakaian santai dan membawa koper, ditemani seorang rekan. Foto-fotonya beredar luas di media sosial, membuat warganet dan fans sepak bola tanah air semakin heboh. Kevin Dix, yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen di Denmark, memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya yang berasal dari Ambon. Fakta ini membuatnya menjadi salah satu nama yang kerap dikaitkan dengan rencana naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Rumor kedatangannya ke Indonesia pertama kali mencuat beberapa pekan lalu, namun kini terjawab dengan kehadirannya secara langsung di ibu kota. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, sempat memberikan petunjuk terkait kemungkinan naturalisasi Dix. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memang belum memberi pernyataan resmi terkait proses naturalisasi ini. Namun, ia sempat melontarkan pernyataan yang memperkuat spekulasi tentang ketertarikan federasi kepada Kevin Dix. Saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta, Erick berkata singkat namun penuh makna, "Ya, semoga." Kalau dia datang dan salaman berarti benar, tapi ini masih belum tahu. Pernyataan tersebut seolah menjadi isyarat bahwa komunikasi antara PSSI dan Dix sudah terjalin, meskipun detailnya masih dalam proses. Sebelumnya,
Dix sendiri mengakui bahwa agennya sudah berbicara dengan PSSI. Hal ini semakin menambah harapan publik sepak bola Indonesia akan adanya tambahan kekuatan dari pemain berpengalaman yang sudah terbiasa bermain di level kompetisi Eropa. Kehadiran Dix di Indonesia pada akhirnya menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak pihak. Antusiasme besar datang dari penggemar timnas yang berharap kehadiran pemain dengan pengalaman internasional bisa memberikan dampak positif bagi skuad Garuda. Mereka menantikan apakah Kevin Dix akan benar-benar bergabung dan menambah kekuatan lini belakang Indonesia, yang selama ini menjadi sektor yang membutuhkan peningkatan. Jika proses naturalisasi ini berjalan lancar, Kevin Dix akan menjadi salah satu pemain naturalisasi yang diharapkan mampu membawa perubahan besar di timnas Indonesia. Sebagai bek sayap, ia memiliki kemampuan bertahan yang solid serta kecepatan dan visi menyerang yang mumpuni. Pengalamannya bermain di liga-liga Eropa, termasuk di Eredivisie Belanda dan Superliga Denmark, memberinya nilai lebih dalam hal teknik, taktik, dan mentalitas bermain. Timnas Indonesia tengah membangun skuad yang kompetitif, dengan tujuan meningkatkan prestasi di kancah internasional. Kehadiran Dix, yang memiliki latar belakang Eropa, diharapkan dapat menjadi pelengkap dari skuad Garuda yang semakin beragam dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman. Bagi Dix, ini juga akan menjadi momen spesial untuk menyumbangkan kontribusinya bagi tanah leluhurnya. Publik sepak bola Indonesia tentu tidak sabar menunggu kelanjutan kabar ini. Apakah Kevin Dix benar-benar akan resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia? Atau apakah ada halangan di proses naturalisasinya? Yang jelas, kehadirannya di Jakarta sudah membuat spekulasi semakin panas dan harapan penggemar semakin tinggi. Dengan rencana yang matang, harapan besar, dan semangat yang menggebu-gebu, sepak bola Indonesia sedang berada di ambang babak baru yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Shin Tae-yong beberkan dosa wasit saat timnas Indonesia ditahan imbang Bahrain. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain yang digelar di Bahrain National Stadium pada Rabu malam menjadi sorotan tajam, terutama setelah pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik keras keputusan wasit yang memimpin laga tersebut. Dipimpin oleh wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf asal Oman, pertandingan yang berlangsung ketat itu diwarnai oleh sejumlah keputusan kontroversial, yang menurut Shin Tae-yong sangat merugikan skuad Garuda. Dalam laga yang berakhir dengan hasil imbang, Indonesia harus puas berbagi poin meski bermain dengan determinasi tinggi. Namun, tensi di lapangan memanas karena keputusan wasit yang dinilai berpihak kepada tuan rumah, Bahrain. Shin Tae-yong pun mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja wasit yang dinilainya tidak adil dan banyak merugikan Indonesia. Pertandingan tersebut sejak awal memang sudah berjalan keras dengan intensitas tinggi. Kedua tim sering terlibat bentrokan fisik dan pelanggaran terjadi di sepanjang laga. Namun, Shin Tae-yong merasa bahwa pemain-pemain Bahrain lebih mudah mendapatkan pelanggaran dari wasit, sementara pemain-pemain Indonesia kerap diabaikan meskipun jelas-jelas dilanggar. Saya pikir semua orang yang menonton pertandingan ini bisa melihat bagaimana kinerja wasit yang sebenarnya. Banyak pelanggaran terjadi, tapi entah mengapa wasit seringkali tidak melihat ketika pemain kita dilanggar. Di sisi lain, sentuhan ringan dari pemain kami terhadap Bahrain langsung dihukum dengan pelanggaran atau tendangan bebas, ungkap Shin Tae-yong dalam konferensi pers usai pertandingan. Menurut Shin, keputusan wasit yang berat sebelah sangat jelas terlihat di sepanjang pertandingan. Banyak insiden di mana pemain Indonesia, seperti Jai Idzes dan Rafael Struijk, jatuh setelah mendapat tackle keras dari pemain Bahrain, namun wasit tidak memberikan pelanggaran. Sebaliknya, Bahrain mendapatkan beberapa kesempatan tendangan bebas dari situasi yang serupa. Salah satu poin utama dari keluhan Shin Tae-yong adalah mengenai waktu tambahan di akhir pertandingan. Ketika pertandingan memasuki masa injury time, wasit Ahmed Abu Bakar Al-Kaf memberikan waktu tambahan selama 6 menit. Namun, pada kenyataannya, pertandingan berlangsung jauh lebih lama, dan wasit membiarkan permainan berlanjut hingga lebih dari 9 menit. Tentu saja pemain-pemain kami marah, siapa yang tidak akan marah dalam situasi seperti ini? Waktu tambahan yang diberikan adalah 6 menit, tapi nyatanya pertandingan berlangsung lebih dari 9 menit. Ini adalah sesuatu yang tidak wajar, ujar Shin Tae-yong dengan nada kecewa.
Ia juga menegaskan bahwa situasi ini meningkatkan tensi di lapangan, dan menjadi salah satu alasan mengapa pemain Indonesia tampak frustrasi. Shin merasa keputusan wasit terkait waktu tambahan seharusnya tidak menambah ketidakadilan yang sudah dirasakan sepanjang pertandingan. Shin Tae-yong tidak ragu menyebut bahwa keputusan-keputusan wasit yang tidak konsisten telah memancing kemarahan para pemain timnas Indonesia. Dalam beberapa momen, pemain Indonesia terlihat sangat kecewa karena keputusan wasit yang dinilai tidak berpihak. Bahkan dalam beberapa insiden, pemain Indonesia seperti Witan Sulaiman dan Asnawi Mangkualam menunjukkan gestur frustrasi di lapangan. Saya rasa semua orang yang menyaksikan pertandingan ini tahu mengapa para pemain kami marah. Ketika pemain kami mencoba menghalau pemain Bahrain, langsung diberikan tendangan bebas. Tapi ketika pemain kami dilanggar keras, wasit hanya diam. Ini jelas keputusan yang berat sebelah, tegas pelatih kelahiran Yeongdeok tersebut. Shin menegaskan bahwa sepak bola adalah tentang keadilan, dan setiap wasit yang memimpin pertandingan harus bertindak adil, tidak memihak, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip fair play. Ia berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi di pertandingan berikutnya, karena hal ini bisa memengaruhi semangat bertanding para pemain. Setelah hasil imbang melawan Bahrain, timnas Indonesia tidak punya banyak waktu untuk merenungi hasil pertandingan ini. Skuad Garuda harus segera bersiap untuk pertandingan selanjutnya melawan Cina di Stadion Qingdao pada 15 Oktober mendatang. Meski hasil melawan Bahrain belum maksimal, Shin Tae-yong tetap optimis menghadapi laga berikutnya dan menegaskan bahwa fokus tim sekarang adalah mempersiapkan diri dengan baik. Namun, tantangan berikutnya pun sudah menanti di Cina. Shin Tae-yong mendapat laporan bahwa kondisi lapangan di Stadion Qingdao tidak berada dalam kondisi ideal, yang dapat mengganggu rencana permainan Indonesia. Rumput yang tidak rata disebut-sebut dapat menghambat gaya bermain Shin yang mengandalkan umpan-umpan pendek dan permainan cepat. Kami sudah mendengar bahwa kondisi lapangan di Cina kurang baik. Ini tentu menjadi tantangan bagi kami karena permainan kami membutuhkan aliran bola yang cepat dan permukaan lapangan yang rata. Tapi, kami akan menyesuaikan diri dan memastikan pemain siap dengan segala kondisi, kata Shin. Skuad Garuda kini tengah melakukan persiapan intensif untuk menghadapi Cina, dengan harapan bisa meraih hasil positif setelah menghadapi berbagai kendala di Bahrain. Jai Idzes, Rafael Struijk, dan para pemain kunci lainnya diharapkan bisa segera melupakan kekecewaan di Bahrain dan fokus sepenuhnya pada pertandingan di Qingdao. Pertandingan melawan Bahrain meninggalkan catatan pahit bagi timnas Indonesia dan Shin Tae-yong. Keputusan wasit yang dianggap berat sebelah membuat Indonesia kesulitan untuk bermain dengan maksimal. Meski demikian, timnas Indonesia harus segera bangkit dan fokus pada laga berikutnya melawan Cina. Tantangan lain, seperti kondisi lapangan di Cina, sudah menunggu. Namun Shin Tae-yong dan anak asuhnya bertekad untuk terus berjuang demi membawa nama Indonesia di kancah internasional. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal peluang naturalisasi Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Erick Thohir, akhirnya angkat bicara mengenai spekulasi yang berkembang terkait peluang Kevin Dix untuk dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix, bek sayap kanan keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk klub asal Denmark, FC Copenhagen, terus menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Kehadirannya dianggap sebagai opsi yang ideal untuk memperkuat skuad Garuda di lini pertahanan, terlebih di ajang internasional yang semakin kompetitif. Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI selalu terbuka terhadap pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas serta kesediaan untuk memperkuat timnas Indonesia. Namun, menurutnya, proses naturalisasi bukanlah sesuatu yang sederhana dan harus dipertimbangkan dengan matang, baik dari segi legalitas, keinginan pemain, hingga kebutuhan tim nasional itu sendiri. Kami selalu mempertimbangkan setiap pemain yang memiliki potensi untuk dinaturalisasi dengan serius. Kevin Dix memang memiliki garis keturunan Indonesia dan menunjukkan performa yang baik di Eropa. Namun, proses ini tidak hanya sebatas pada bakat atau keturunan saja, tetapi juga terkait dengan komitmen pemain untuk membela Indonesia serta proses administrasi yang harus diselesaikan dengan baik, ujar Erick Thohir.
Menurut Erik, PSSI tidak ingin gegabah dalam menjalani proses naturalisasi. Sebagai otoritas sepak bola tertinggi di Indonesia, PSSI perlu memastikan bahwa setiap pemain yang dinaturalisasi benar-benar memiliki komitmen jangka panjang dan tidak hanya datang untuk memperkuat timnas sesaat. Selain itu, harus ada perencanaan yang matang terkait integrasi pemain naturalisasi ke dalam sistem dan gaya bermain timnas Indonesia. Kami tidak ingin naturalisasi hanya menjadi solusi instan. Kami menginginkan pemain yang bisa berkontribusi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, naturalisasi harus dilakukan dengan pertimbangan yang menyeluruh, tambahnya. Kevin Dix adalah pemain yang lahir di Belanda pada 6 Oktober 1996 dan memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya. Ia merupakan produk Akademi Sepak Bola Vitesse Arnhem, dan telah mencicipi kompetisi papan atas di Eropa. Dix memiliki pengalaman bermain di Eredivisie Belanda, Serie A Italia bersama Fiorentina, serta saat ini membela FC Copenhagen di Superliga Denmark. Pengalaman internasionalnya menjadi daya tarik tersendiri bagi PSSI, mengingat pengalaman dan kemampuannya bermain di level tinggi. Dengan posisi utamanya sebagai bek kanan, Dix dianggap mampu memberikan opsi yang lebih tangguh di lini pertahanan timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kancah Asia Tenggara maupun Asia. Kecepatan, kemampuan bertahan, serta kemampuan mengirim umpan silang menjadi keunggulan utama yang membuatnya layak dipertimbangkan. Indonesia sendiri masih membutuhkan kedalaman di posisi tersebut, terutama setelah beberapa tahun terakhir menghadapi masalah inkonsistensi di sektor bek kanan. Erick Thohir sendiri mengakui bahwa performa Dix telah dipantau oleh PSSI dan tim pelatih Shin Tae-yong. Namun, keputusan untuk melanjutkan proses naturalisasi berada di tangan banyak pihak, termasuk Kevin Dix sendiri yang harus menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Berita mengenai kemungkinan naturalisasi Kevin Dix telah memicu berbagai reaksi dari publik dan media. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyambut baik kabar tersebut dan berharap agar PSSI dapat segera merealisasikan proses ini. Mereka melihat bahwa pemain-pemain keturunan Indonesia yang bermain di luar negeri dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas, seperti yang telah ditunjukkan oleh beberapa pemain naturalisasi sebelumnya, seperti Martin Paes dan Kelvin Verdong. Namun, ada juga pihak yang meminta agar PSSI lebih fokus mengembangkan talenta lokal daripada terus bergantung pada naturalisasi. Mereka berpendapat bahwa pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi dalam negeri menjadi solusi jangka panjang yang lebih baik daripada mengandalkan pemain-pemain dari luar negeri. Menanggapi hal tersebut, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI memiliki komitmen penuh terhadap pembinaan pemain muda dan pengembangan kompetisi sepak bola dalam negeri. Namun, ia juga tidak menutup mata terhadap peluang pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Kami memiliki program yang seimbang antara pengembangan pemain lokal dan pemanfaatan pemain keturunan. Keduanya penting untuk kemajuan sepak bola Indonesia di level internasional, jelas Erick. Terkait dengan langkah berikutnya, Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI akan melakukan komunikasi lebih lanjut dengan Kevin Dix dan perwakilannya untuk membahas kemungkinan proses naturalisasi. Selain itu, PSSI juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, serta pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan segala aspek administratif yang diperlukan. Kami tidak ingin terburu-buru, tapi juga tidak ingin terlambat. Semua proses akan kami jalani dengan transparan dan profesional. Kami berharap, jika Kevin Dix memang memiliki keinginan kuat untuk membela timnas Indonesia, kami bisa bekerja sama untuk mewujudkannya, tutup Erick Thohir. Proses naturalisasi Kevin Dix kini menjadi salah satu topik yang dinantikan publik. Jika berhasil, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan semakin diperkuat oleh talenta-talenta dari Eropa yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas internasional.